Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Novia Ristriana dari kelas 1B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Video ini saya buat sebagai perkenalan pada mata kuliah PBAK dengan dosen pengampu Vidya Aminin SST MKes. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang 1. Pengertian korupsi, 2. Ciri-ciri korupsi, 3. Jenis atau bentuk korupsi, 4. Penyebab korupsi, 5. Konsep dasar hukum korupsi, 6. Modus korupsi, 7. Contoh-contoh korupsi, dan yang terakhir, yel-yel anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corrumper yang berarti busuk, rusak, menyogok atau memutar balik. Dengan kata lain, korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Istilah lain dari korupsi adalah menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi. Definisi ini tidak hanya mengacu pada korupsi moneter yang konvensional, tetapi juga mengacu pada korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memakai kekuasaannya untuk menguras pembayaran secara tidak resmi dari investor domestik maupun asing, memakai sumber pemerintah, kekuasaan, martabat, status quo atau kewarganegaraan secara resmi untuk kepentingan pribadi, maka disebut tindak korupsi. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan sehat. Berbagai macam kasus korupsi dilaporkan dalam media massa baik cetak maupun elektronik mencerminkan perbaikan dan perkembangan model korupsi. Retorika korupsi tidak terlalu kuat untuk mengendalikan tindakan tercela. Perundang-undangan dan peraturan korupsi merupakan bagian dari hukum-hukum politik yang dibuat oleh pemerintah menjadi makna yang kurang jika tidak sesuai dengan kesungguhan untuk manifestasi hukum dan peraturan yang ada. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi terbagi menjadi 6, yaitu 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang ketiga, merahasiakan motif, ada keinginan yang ingin diraih. 4. Melanggar kaidah kejujuran. 5. Mengkhianati kepercayaan. 6. Berlindung di balik kebenaran hukum. Jenis atau bentuk korupsi terbagi menjadi 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam penjabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan keadilan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Penyebab korupsi terbagi menjadi 8. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan dianggap bodoh jika tidak menggunakan kesempatan. 3. Langkanya lingkungan anti korup. Yang keempat, rendahnya penyelenggaraan negara. Yang kelima, kemiskinan keserakahan. Yang keenam, budaya memberi upeti. Yang ketujuh, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Yang ke-8, budaya permisif atau memperbolehkan. Konsep dasar hukum korupsi terbagi menjadi 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Modus korupsi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, modus suap. Yang ketiga, modus korupsi dengan pungutan liar. Yang keempat, modus penggelapan. Yang kelima, modus laporan fiktif.
Contoh korupsi terbagi menjadi 7, yaitu 1. Korupsi transaktif, yaitu memberikan suap kepada petugas rumah sakit agar diutamakan dari pasien lain untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua, korupsi memeras, yaitu mengambil uang masyarakat yang datang ke posyandu dengan alasan bahwa itu adalah peraturan yang harus ditaati. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu dengan memberikan hadiah oleh kader puskesmas untuk memperoleh vitamin A atau uang untuk PMT lebih dari anggaran. Yang keempat, korupsi perkerabatan dalam praktek nepotisme dan rekrutmen CPNS. 5. Korupsi defensif. Yang keenam, korupsi otogenik, yaitu rumah sakit yang semena-mena memberikan peraturan yang merugikan warga hanya untuk kepentingan pihak rumah sakit. Yang ketujuh, korupsi dukungan, yaitu petugas puskesmas diam-diam memilih ketua atau kepala puskesmas yang dapat berkompromi atau relatif ketimbang kandidat-kandidat lain. Ayo kawan kita berantas korupsi, mulai dari diri kita sendiri. Janganlah kita ikut korupsi, karena bisa rugi diri sendiri. Korupsi, korupsi, datang tak tepat waktu itu korupsi. Korupsi, korupsi, makan uang rakyat